Siang Anda semua. Kita lanjut pelajaran kita tentang dasar mikrotik dari lanjutan kunjungan semalam. Jadi tampilan mikrotik yang semalam yang sudah kita pelajari ini ada tampilan dua. Yang ini versi Winbox yang terbaru, versi 3 ke atas, kemudian ini versi 1 sampai versi 2, yang sebelah kanan. Untuk versi 3 ini Anda lihat di sini, ini tampilannya setelah kita isi IP dari mikrotiknya. Kemudian kita, ini dia nomor 1, kita masukkan IP dari mikrotik. Kemudian untuk login kita masukkan usernya admin dan passwordnya ini nanti kosong kalau dia mikrotik yang baru. Setelah kita isi di sini baru kita klikkan connect. Kita klikkan tanda connect. Setelah kita connect nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Inilah dia pengaturan semua Winbox yang ada di versi 3 ini, yang ada di versi 3. Jadi kita nanti secara umum agar bisa menggunakan mikrotik ini sebenarnya di quick setting saja kita pelajari sudah bisa. Jadi beberapa hal yang perlu kita pelajari di quick set. Kemudian nanti kita mengatur wirelessnya di sini di wireless. Kemudian melihat interface, berarti port yang aktif. Berarti port 1 nanti ke WAN sumber internet, port 2 sampai 5 ke LAN. Kemudian di sini nanti ada IP ARP. Itu nanti akan memperlihatkan jumlah klien yang connect. Jadi kita masuk sekarang ke fixed. Jadi secara umum fixed ini, halaman fixed ini halaman yang sangat membantu kita. Kelas pemula kita bagi secara umum kita bagi 3 aja. Yang pertama sebelah kiri ini bagian pengaturan wireless, ini semua. Kemudian yang kedua sebelah kanan ini pengaturan WAN, berarti kita bagaimana mengatur koneksi port 1 ke sumber internet atau ke perangkat di atasnya sebagai pembagi jaringan. Kemudian yang ketiga ini adalah pembagian LAN, di sini lokal area. Jadi bagaimana kita membagi IP ke klien kita. Oke, kita masuk ke pengaturan akses point. Yang pertama di sini kita pilih dia home access point. Ini nanti kalau kita pilih ini ada beberapa tampilan, tapi secara umum kita pilih ya home access point. Kemudian di bagian networknya ini kita isi SSID atau WiFi yang akan kita pancarkan, namanya terserah kita sebagai adminnya. Kemudian untuk frekuensi band dan country-nya ini tidak perlu diatur, tapi kalau memang memungkinkan country-nya ini diatur menjadi Indonesia. Dan yang selanjutnya ini ada WiFi. WiFi ini di sini bisa kita buat kosong atau diisi, itu terserah kita sebagai adminnya apakah kita akan menggunakan password WiFi. Ya, kemudian di bagian bawah ini menunjukkan berapa jumlah klien yang sedang connect ke access point kita atau mikrotik kita. Itu ada di bagian wireless. Kemudian masuk kita ke bagian yang kedua di pengaturan WAN yang sebelah kanan tadi. Yang pertama kita atur di sini bagaimana kita koneksi atau menghubungi jaringan dari perangkat di atas kita. Ada 3 pilihan, static, automatic, dan PPOE. Secara umum nanti yang kita gunakan ini static, berarti kita mengisi IP secara manual. Kemudian kalau automatic kita akan menerima secara otomatis. Kemudian untuk PPO ini akan kita gunakan suatu koneksi yang membutuhkan password dan persyaratan lainnya. Ya, jadi ini biasanya PPO ini digunakan koneksi modem, contoh dari modem Telkom ke pusat Telkomnya.
Oke, kemudian masuk kita bagian berikutnya. IP address ini akan kita isi IP sesuai dengan IP perangkat di atas kita ya. Jadi sebagai sumber internet kebetulan Bapak di sini menggunakan kelas C, yaitu 192.168.3.212. Inilah IP network Bapak di port 1. Kemudian gateway-nya ini tentu adalah IP perangkat yang membagi jaringan ke perangkat kita di sini, yaitu 3.1. Untuk DNS silakan Anda gunakan, ini DNS yang wajib kita hafal, yaitu DNS di Google 8888 dan 8844. Sudah dia di bagian WAN. Kemudian masuk kita di bagian LAN-nya. Untuk bagian LAN yang perlu kita pahami di sini adalah LAN ini akan menjadi pusat koneksi jaringan klien kita, yaitu komputer yang connect ke kita ya. Jadi di sini Bapak membuat IP-nya adalah 111.1. Ini berada di port 2. Kemudian untuk subnet max-nya kita gunakan subnet max kelas C, yaitu 55.255.255.0/24, berarti dibuka semua. Kemudian ada di sini di HCP server. Ini gunanya bagaimana kita mengendalikan klien yang akan connect, apakah dia menerima IP otomatis atau tidak. Ya, kalau kita mau membuat dia menerima IP otomatis, berarti di HCP-nya kita hidupkan, kita checklist. Ya. Jadi kalau kita no checklist, berarti klien kita itu semua wajib mengisi IP secara manual. Diketik satu-satu. Oke, kemudian yang berikutnya, untuk DHCP server yang ini fungsinya pembatasan berapa klien yang connect. Contoh Bapak buat sini range-nya antara 10 sampai dengan 100, berarti dia ada 91 klien. Itu IP berapa? Contoh kalau Anda misalnya connect ke sini, berarti Anda nanti akan mendapat IP antara 192.168.111.10 sampai dengan 192.168.111.100. Berarti IP Anda nanti akan berada di antara ini 10 dengan 100. Makanya jumlah klien yang bisa connect ke access point ini adalah sekitar 91 klien.